Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda'i layluha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketujuh dari bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di hari ketujuh dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan, untuk bisa bertilawah, untuk bisa bersiam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan, keistiqomahan sampai di akhir bulan Ramadan nanti, sehingga di akhir bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana anjuran beliau, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alai. Kata beliau, sesungguhnya hari kalian yang paling agung adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun alai, akan disampaikan langsung kepadaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan selawat yang barusan kita baca ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak termasuk hamba-hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar al-bakhil. Sebagaimana sabda beliau, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Sebakhil-bakhil umatku, sekikir-kikir umatku ialah ketika namaku disebutkan di depannya, kemudian dia enggan untuk berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka. Di bulan ini semua amalan-amalan yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini ada satu malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dimana malam ini kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima khairu hadhil laila." Barang siapa
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan di malam ini, maka sesungguhnya dia telah diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain, sekira hadis ini juga sudah familiar di telinga kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin naik mimbar dan mengatakan amin. Di tangga yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengatakan amin. Kemudian di tangga yang ketiga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Para sahabat yang pada saat itu yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran. Ya Rasulullah, bima ammant? Wahai Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Kami tidak mendengar dari salah seorang dari sahabat kami atau dari salah seorang di antara kami yang memohon doa, kemudian engkau aminkan doanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril." Baru saja Jibril alaihi salam datang kepada saya dan mengatakan 3 perkara kepada saya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang mengatakan kepada saya, "Ya Muhammad, ragima anfu rajul, thumma ragima anfu rajul, man adraka Ramadana thumma salakha falam yugfar lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja Jibril datang kepada saya dan mendoakan sebagian golongan dari umatku. Siapa gerangan yang didoakan oleh Jibril alaihi salam? Malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa, mendoakan celaka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan celaka oleh Nabi Muhammad, oleh Jibril alaihi salam. Man adraka Ramadana thumma salakha falam yugfar lah. Orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan ini berlalu padahal dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mendoakan celaka untuk Nabi, mendoakan celaka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa ini diaminkan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, doa yang sangat agung. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua, ya Muhammad, ragima anfu rajul, thumma ragima anfu rajul, man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Ya Muhammad, celaka umatmu. Siapa mereka yang disebutkan didoakan celaka oleh Jibril alaihi salam? Man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan kedua orang tuanya, mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, salah satu di antara mereka, falam yudkhilahul jannah, dan ini tidak membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengaminkan doa ini. Yang ketiga, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ragima anfu rajul, ragima anfu rajul, celaka umatmu wahai Nabi Muhammad. Siapa mereka yang disebutkan celaka oleh Jibril alaihi salam? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Orang-orang yang ketika namamu disebutkan di depannya kemudian dia enggan untuk berselawat kepadamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini, ada beberapa amalan yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Jibril alaihi salam. Yang pertama, di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan untuk tidak bertilawah Al-Qur'an. Karena di antara ibadah-ibadah yang sangat agung dan sangat istimewa di bulan Ramadan ini, selain dari berqiyam atau qiyamul lail atau salat tarawih dan bersiam atau berpuasa, di antaranya juga ia memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Sampai Jibril alaihi salam dalam sebuah riwayat, setiap bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun
di malam bulan Ramadan untuk memurojaah hafalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan membaca Al-Qur'an? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu huruf. Jadi kalau ada di antara kita dalam satu hari ini tidak membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hanya satu huruf. Coba kita lihat teks hadisnya, man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau ada umat Nabi Muhammad hari ini belum membaca satu huruf, karena satu huruf ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu huruf ini kata Rasulullah, wala aqul alif lam mim. Kata Rasulullah, alif lam mim ini tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-Quran dan puasa akan datang untuk meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini memperbanyak menginfakkan harta khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena ketika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam surah As-Saffat, ternyata di hari kiamat nanti ada orang-orang yang ditahan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, tahan dia. Jangan biarkan dia masuk ke dalam surga Allah sebelum dia ditanya tentang sesuatu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, tahan orang ini, jangan biarkan dia masuk surga sebelum dia ditanya tentang sesuatu. Apa itu? Malakum la tanasarun. Kenapa kalian enggan untuk menolong saudara kalian yang lagi kelaparan di sana? Kenapa kalian enggan untuk mengeluarkan harta untuk menolong saudara-saudara kalian yang lagi kesusahan? Di dalam surah Al-Mudaththir, Allah juga menceritakan kepada kita semua, ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata penghuni neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Yang kedua, kami juga tidak termasuk orang-orang memberi makan terhadap orang-orang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Maun, sekira kita sudah hafal semua redaksi ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai ayat fawailul lil musallin. Ternyata ada orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka dengan salatnya. Kenapa mereka celaka dengan salatnya? Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pertama, mereka karena lalai tidak menunaikan rukun-rukun salat. Ini golongan pertama yang dianggap celaka dengan salatnya. Kemudian yang kedua, karena niatnya salah, yura'un. Dia salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga yang dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, fawailul lil musallin wa yamna'unal ma'un. Dia enggan untuk mengeluarkan hartanya menolong orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup. Karena di alam sana, di alam kubur sana, ada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan ke dunia ini. Sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana akhartan, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini walau hanya sedetik, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar saya bisa menginfakkan seluruh harta saya dan mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang soleh dan bisa masuk
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan untuk bisa memperbanyak istighfar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu meringankan lidahnya untuk mengucapkan astagfirullah, 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 ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan dari semua kesusahan yang dia rasakan, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan. Wa razaqahu aw wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak duga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika bulan suci Ramadan ini berlalu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم اجعلنا في هذا الرمضان اللهم اجعلنا في هذا الرمضان اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.